Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Puji Mujur dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Kelas 6, semester 1, kita masih dalam bab 2 yaitu Dasa Paramita. Pembelajaran ke-9 dengan tema Bala dan Jnana Paramita. Sebelumnya, mari kita memuji keagungan ketuhanan Yang Maha Esa dan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, mari kita berdoa dan duduk hening terlebih dahulu. Tangan bersikap anjali, kita membacakan doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita duduk hening. Duduk dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran 9 hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Menerima bala dan jnana paramita dengan jujur dan berani. 2. Menjelaskan pengertian bala dan jnana paramita dengan benar. 3. Menyajikan keterampilan melaksanakan bala dan jnana paramita. Untuk mencapai tujuan ini, yuk kita lanjutkan dengan pembahasan materi. Ikuti dengan baik, perhatikan dengan seksama, penuh konsentrasi. Anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat gambar ini? Nah, ini gambar yang pertama, ini gambar kedua. Siapa yang masih ingat? Mana yang rada, mana yang kana? Rada itu hubungannya dengan cerita apa? Dan kana hubungannya dengan cerita apa? Oke, baik. Rada, ada yang masih ingat? Rada adalah seorang laki-laki tua, nama seorang laki-laki tua dan miskin yang bekerja melayani para biku. Tetapi Rada tidak pernah memberi sesuatu kepada para biku. Nah, ketika Rada sebenarnya ingin menjadi biku, tetapi karena kebiasaan Rada yang dinilai nggak pernah memberikan sesuatu, apapun kepada para biku, sehingga para biku tidak mendukungnya, tidak ada yang mengajaknya untuk menjadi biku. Nah, masih ingat kan? Keadaan ini kemudian diketahui oleh Sang Buddha. Nah, dengan kebijaksananya, Sang Buddha kemudian mengundang para biku untuk kumpul dan ditanya, siapakah yang pernah menerima pemberian dari Rada? Nggak ada yang jawab kan?
Nah, dari sekian banyak muridnya ada salah satu yang menjawab. Siapa? Iya, Sariputra. Nah, Sariputra menjawab bahwa Rada ini pernah memberikan 1 sendok nasi kepada Sariputra. Nah, atas dasar itulah Buddha menganjurkan supaya Sariputra mengajak dan menerima Rada menjadi biku. Akhirnya Rada pun ditabiskan menjadi biku dan menjadi muridnya Sariputra. Dengan ketekunan dan disiplin mengikuti petunjuk dari gurunya, akhirnya Rada menjadi biksu. Nah, ini kisah tentang upaya kausalya. Lalu gimana cerita tentang Kana? Kana ini menceritakan tentang pranidana paramita. Apa itu pranidana paramita? Yaitu janji atau niat tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, ya, melakukan kebajikan. Apa yang dilakukan oleh Kana? Ya, Kana dan ibunya itu adalah umat yang berbakti kepada Sangga. Nah, dia memiliki tekad yang kuat, niat yang kuat berbakti pada Sangga. Sehingga ingat ya, ketika Kana mau pulang, ya, ibunya membuatkan dendeng, ternyata dendengnya diberikan pada para biku. Berulang-ulang sampai suaminya marah, kan gitu. Akhirnya Kana dicerai oleh suaminya. Nah, karena dicerai, karena batinnya goyah dan marah-marah kepada para biku. Nah, kejadian itu selanjutnya diketahui oleh Sang Buddha. Karena diingatkan oleh Sang Buddha bahwa karena tidak usah menjadi goyah, nggak usah menjadi berubah keyakinannya, tekadnya untuk berbakti pada para biku. Kenapa? Karena sudah berada di jalan yang benar. Jika suaminya seperti itu, nggak mendukung Kana, berarti memang itu bukan suami yang baik. Karena bersyukur, karena tidak berkumpul dengan orang yang tidak baik. Begitu. Ya, suaminya tidak mendukung perbuatan baik Kana. Nah, jadi ternyata ya lepas dari orang yang tidak mendukung, orang yang tidak baik, orang yang baik itu apa? Orang yang mendukung kalau kita berbuat baik. Kalau orang yang nggak baik itu apa? Orang yang tidak setuju kalau kita berbuat baik. Begitu. Nah, suaminya Kana ini termasuk orang yang tidak mendukung. Sehingga meskipun Kana dicerai itu justru yang terbaik. Sehingga Kana bisa melakukan kebajikannya tanpa gangguan. Nah, ya, sejak diingatkan seperti itu, Kana kembali kuat keyakinannya, tekadnya untuk berbakti pada Sangga. Itu. Nah, ini anak-anak cerita minggu lalu tentang apa namanya? Upaya kausalya dan pranidana. Apa itu upaya kausalya, masih ingat? Iya, cara yang mudah atau cara yang tepat, cara yang bijaksana dalam menolong orang, itu upaya kausalya. Jadi membantu orang, menolong orang itu juga harus dengan cara-cara yang tepat, cara-cara yang bijaksana. Tidak boleh sembarangan. Kita lanjut pelajaran hari ini, yaitu paramita yang ke-9 dan ke-10. Apakah sifat-sifat luhur atau paramita bodhisattva yang ke-9 dan ke-10? Dalam mewujudkan cita-citanya menjadi Buddha, seorang bodhisattva melaksanakan paramita ke-9 dan ke-10, yaitu bala paramita dan jnana paramita. Nah, bala paramita ini diibaratkan seperti tangan yang kuat, berotot. Nah, jadi dengan melihat tangan yang berotot ini, jadi ingat kuat gitu ya. Apa itu bala? Yaitu kekuatan. Nah, kekuatan apa? Kekuatan yang mendukung tercapainya cita-cita. Jadi begitu lihat otot, wih kuat ya. Nah, ini berarti bala ya. Kekuatan yang diperlukan untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, nyana. Nyana ini
Bapak simbolkan dengan buku. Apa itu buku? Simbol pengetahuan. Jadi, untuk mencapai cita-cita dibutuhkan pengetahuan yang mendukung. Jadi, kalau punya cita-cita ya harus didukung dengan pengetahuan yang memadai. Nggak boleh kosong. Makanya harus belajar, dan belajar untuk memperoleh pengetahuan guna mencapai cita-cita. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bala paramita. Ini digambarkan dengan jari yang mampu mengangkat barbel dengan satu jari. Wah, kuat ya. Jadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa yang mendukung seseorang meraih cita-cita? Ada 5. Disebut 5 kekuatan atau pancabala. Yang pertama adalah sadabala, yaitu kekuatan keyakinan. Nah, untuk meraih cita-cita, kalian perlu yakin. Jadi, kalau kamu punya cita-cita nggak yakin dengan cita-citanya, ya nggak akan tercapai. Ya, jadi pertama-tama untuk bisa tercapai cita-cita kamu harus yakin dengan cita-citamu. Kamu jadi cita-citanya ingin jadi apa? Misalnya ingin ranking 1 dalam waktu dekat atau 10 besar. Kamu harus yakin. Nah, tetapi keyakinan saja tidak cukup. Dia harus didukung oleh semangat. Kalau sudah yakin, harus semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar, dan belajar meraih cita-cita tadi. Ya, belajar, semangat untuk berpengetahuan. Ya, memiliki pengetahuan. Yakin, semangat sudah ada, tidak cukup juga ternyata. Harus ada kesadaran atau penyadaran. Atau sadarlah gampangnya. Apa maksudnya, Pak? Ya, ketika kamu belajar, ketika kamu proses mencapai cita-cita tadi kan harus belajar ya. Nah, ketika mencapai cita-cita itu harus sadar, selalu ingat gitu ya. Sadar itu selalu ingat. Ingat nih, kamu cita-citanya jadi apa? Itu. Jadi, kalau lupa dengan cita-citanya ya jadi semangatnya hilang, keyakinannya hilang. Makanya harus ingat, sadar. Ingat cita-citanya apa. Harus dicapai. Ya, yakin, semangat, sadar atau ingat cita-citanya yang ingin dicapai apa, dan fokus, konsentrasi. Jangan ngalur ngidul, jangan bermalas-malasan, jangan bengong di dalam mencapai cita-cita. Konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, ya pikirannya jadi ngelantur, ya maka bisa gagal. Supaya berhasil, harus konsentrasi meraih cita-cita. Nah, yang terakhir adalah kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Yaitu terus mengulang kembali, yakin, semangat, sadar, dan konsentrasi. Diulang lagi, diulang lagi. Itu ya, satu kesatuan. Ketika kamu lengah, ketika kamu lupa, ingat lagi. Jadi, meraih cita-cita itu kan kadang-kadang ada gangguan, lupa. Nah, harus bijaksana. Apa maksudnya? Ingat lagi, diulang lagi itu. Mulai dari yakin kepada meraih cita-cita, semangat, sadar, konsentrasi. Itulah namanya panya bijaksana. Yaitu tahu hal itu baik, maka harus lakukan dengan konsisten. Ulang lagi, supaya sampai dengan cita-citanya tercapai. Itulah yang namanya bijaksana. Nah, anak-anak, karena itu 5 kekuatan ini disebut sebagai kunci sukses untuk meraih cita-cita. Kalau kalian ingin sukses,
dengan cita-cita kalian? Inilah kuncinya. Apa? Yakin, semangat, sadar, konsentrasi, bijaksana. Silakan dihafalkan. Untuk meraih cita-cita, saya harus punya 5 kekuatan. Apa itu? Yakin, semangat, sadar, konsentrasi, bijaksana. Coba. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, anak-anak. Kita akan bacakan kisah sukses Damika. Ya, kita akan membaca contoh penerapan bala yang dilakukan oleh Damika. Siapakah Damika? Damika adalah seorang perumah tangga. Ia memiliki cita-cita menjadi biku. Untuk menjadi biku, salah satu syaratnya harus mendapat izin dari orang tuanya. Jika ia sudah beristri, maka harus mendapat izin dari istrinya. Damika telah menikah, karena itu ia meminta izin kepada istrinya untuk menjadi biku. Tentu saja, seorang istri tidak ingin ditinggal pergi oleh suaminya. Tetapi melihat kesungguh-sungguhan suaminya, maka istrinya berjanji untuk mengizinkan menjadi biku ya setelah dirinya mengandung. Jadi istrinya berkata pada Damika, suamiku boleh menjadi biku tapi nantilah ya kalau saya sudah mengandung. Jadi ceritanya istrinya belum mengandung, berarti masih pengantin baru kali ya. Nah, maka Damika menyetujui permintaan suaminya. Setelah mengandung, istrinya pun belum mengizinkan. Ia meminta kelak jika anaknya telah lahir. Berarti Damika nunggu selama berapa bulan? 9 bulan. Ya. Nah, ternyata setelah anaknya lahir, apakah Damika diizinkan jadi biku? Belum juga. Kenapa? Karena dia belum siap, ya istrinya belum siap. Masa iya baru anak kecil ditinggal jadi biksu. Akhirnya istrinya meminta Damika supaya nanti saja boleh menjadi biku kalau anaknya sudah besar. Nah, setelah itu Damika tetap berkeyakinan. Ya, selama itu Damika tetap berkeyakinan. Selama itu maksudnya apa? Selama dia menunggu izin istrinya. Selama menunggu izin dari istrinya, Damika tetap punya keyakinan kuat untuk menjadi biku. Di samping itu, dia terus bersemangat, ya, sadar, ya, konsentrasi dan bijaksana dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami. Jadi meskipun dia bercita-cita menjadi biku, dia tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Jadi untuk mewujudkan cita-citanya, dia harus berbaik-baik dengan istri sampai istrinya siap. Gitu. Apakah nanti kelak istrinya siap? Coba kita lihat. Melihat kesungguh-sungguhan suaminya untuk menjadi biku dan kebaikan dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka ketika anaknya dewasa, ia mengizinkan suaminya menjadi biksu. Ternyata istrinya akhirnya sudah siap karena berpikir anaknya sudah besar, ya. Dia sendiri sudah tidak banyak beban. Suaminya juga tidak perlu dibebani oleh anak lagi. Maka dia mengizinkan suaminya menjadi biksu. Setelah menjadi biku, Damika tetap menjalankan 5 bala tadi, 5 kekuatan. Sehingga cita-citanya menjadi arahat tercapai. Nah, jadi dia menjalankan 5 bala bukan saja ketika hidup berumah tangga, tetapi dia menjalankan 5 bala ini ketika menjadi biksu. Untuk ketika rumah tangga dia menjalani 5 bala untuk menjadi apa? Menjadi biksu. Setelah jadi biksu,
Dia menjalankan 5 bala ini untuk menjadi apa? Menjadi arahat. Nah, setelah Damika menjadi arahat, dia pulang ke rumah untuk mengajak anak dan istrinya menjadi biku. Akhirnya, Damika, anak dan istrinya pun semuanya menjadi biksu. Inilah contoh kisah sukses Damika dalam meraih cita-citanya. Ya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya untuk meraih cita-cita dengan baik, menjalankan 5 kekuatan itu untuk meraih cita-citanya. Nah, dari kisah ini kalian bisa belajar ya, bahwa kalian harus juga penuh keyakinan, semangat, sadar, sentrasi, dan bijaksana dalam meraih cita-cita. Berikutnya, paramita yang ke-10 adalah nyana paramita. Apa itu nyana paramita? Artinya pengetahuan. Nah, ini gambarnya orang yang berpengetahuan. Pengetahuan itu kan banyak sekali yang diperlukan ya untuk mencapai cita-cita. Nah, seorang bodhisattva terus belajar dan belajar untuk meningkatkan pengetahuannya sehingga dapat menjadi Buddha. Memiliki pengetahuan dapat diartikan memiliki ilmu. Meraih cita-cita apapun dibutuhkan ilmu pengetahuan. Demikian pula untuk menjadi Buddha dibutuhkan banyak ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan tentang 3 jenis waktu. Terdapat 3 pengetahuan tentang waktu yang terus dikembangkan oleh bodhisattva untuk meraih kebudaan, yaitu 1. Atitansa nyana, yaitu pengetahuan mengenai waktu lampau. 2. Anagatansa nyana, yaitu pengetahuan mengenai waktu yang akan datang. 3. Pratyutpannassa nyana, yaitu pengetahuan mengenai waktu sekarang. Jadi ada 3 waktu, yaitu waktu yang lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Apa maksudnya? Yuk kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan 3 waktu. Pertama, pengetahuan tentang waktu lampau. Maksudnya adalah kemampuan untuk meneliti kembali hubungan keadaan saat ini dengan sebab-sebab masa lampau. Apa sebab masa lalu sehingga berakibat seperti ini saat ini? Contoh, apa ya sebabnya di masa lalu sehingga saat ini saya bodoh? Yo, apa kira-kira? Apa sebabnya di masa lalu kok saat ini bodoh? Iya, pinter. Karena di masa lalu malas belajar. Sehingga saat ini bodoh. Tuh ya. Nah, demikian juga yang lain-lain. Kondisi saat ini bisa kamu cari sebabnya apa di masa lalu. Kenapa sekarang saat ini saya sakit gigi? Oh, ternyata masa yang lalu karena malas gosok gigi, malas menjaga kebersihan, demennya makan manis-manis misalnya. Kenapa saat ini saya dijauhi teman? Karena sebelumnya saya tidak pernah berbuat baik pada teman, egois misalnya. Itu contoh pengetahuan mengetahui sebab-sebab masa lalu untuk menjawab pertanyaan kenapa saat ini saya seperti ini. Yang kedua, pengetahuan tentang waktu yang akan datang adalah kemampuan memperhitungkan akibat-akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang melalui perbuatan-perbuatan atau sebab-sebab saat ini. Jadi, ya, kemampuan kamu bisa memprediksi, memperhitungkan itu memprediksi. Kalau saya berbuat begini, akibatnya apa ya nanti? Gitu. Contoh, apa ya akibatnya di masa yang akan datang jika saat ini bodoh,
Apa kalau saat ini bodoh akibatnya di masa yang akan datang? Iya, bisa nilainya jelek, bisa nggak naik kelas, banyak macam-macam. Ya, singkatnya, kalau saat ini bodoh, masa depan hidupnya akan susah. Makanya jangan bodoh saat ini, harus belajar dan seterusnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang waktu sekarang adalah kemampuan untuk mengetahui cara berbuat yang tepat sehubungan dengan sebab dan akibat saat ini. Contoh, menyadari bahwa tanpa semangat tidak akan berhasil belajar, maka diperlukan semangat saat belajar. Jadi, pengetahuan waktu sekarang artinya kemampuan untuk mengetahui perbuatan yang tepat untuk dilakukan. Contohnya tadi, setelah sudah tahu, sekarang saya bodoh karena masa lalu malas, maka tindakan yang tepat supaya ini jangan berlanjut, harus rajin belajar. Oh ya tadi, sudah sadar, kenapa saya dijauhi teman? Oh karena saya pelit. Ya, tindakan yang tepat saat ini adalah jangan pelit. Itu. Nah, anak-anak, dari 3 waktu ini yang paling penting yang mana? Yang nomor 3, yaitu saat ini. Kenapa? Karena yang lalu semuanya sudah lewat. Yang akan datang belum terjadi. Sedangkan masa yang akan datang itu bergantung apa yang dilakukan saat ini. Karena itu, saat ini yang paling penting. Apabila saat ini tindakannya buruk, perilakunya buruk, maka yang akan datang menjadi jelek. Meskipun saat ini buruk, akibat masa lalunya buruk, kalau sekarang kita berbuat baik, maka hal-hal yang buruk tadi perlahan tapi pasti akan berubah menjadi baik. Itulah pentingnya saat ini. Apa yang harus dilakukan saat ini? Lakukanlah kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, dari pelajaran ini sekarang kamu tahu seorang bodhisatwa menjalankan bala dan nyana paramita. Bala paramita adalah kekuatan yang diperlukan untuk meraih cita-cita. Ada 5 kekuatan yang diperlukan, yaitu keyakinan, semangat, penyadaran, konsentrasi, dan kebijaksanaan. 3. Nyana paramita adalah pengetahuan yang diperlukan untuk meraih cita-cita. Banyak pengetahuan diperlukan untuk meraih cita-cita. Satu di antaranya adalah pengetahuan tentang sebab akibat perbuatan sehubungan dengan waktu tadi ya. Tuh. Nah, setelah kalian belajar, ini tiba saatnya bernyanyi. Ya, lagu ini untuk mengingatkan kita untuk selalu memiliki keyakinan, semangat, konsentrasi, ya, sadar dan bijaksana. Apa itu? Bala dan nyana, pengetahuan, ya. Nah, lagu ini menggambarkan tekad yang kuat untuk menjalankan ajaran Buddha. Lagunya gimana? Dalam hidup ini tiada yang abadi. Bisa? Yuk kita nyanyi. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semangat tak pasti, lebih baik mawas diri, hadapi problema hidup ini.
Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau 1000 bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa sang muda menghadapi dunia, berpegang pada damai. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semana tak pasti, lebih baik mawas diri hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau 1000 bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa sang muda menghadapi dunia, berpegang pada damai. Ya, demikian ya lagu Tekad Siswa Sang Muda versi Pujimin. Ya, kalau yang versi aslinya lebih bagus lagi, silakan cari di Google saja ya. Oke, kita lanjut. Pemecahan masalah. Nah, ini tugas kalian memecahkan masalah tentang Wirya yang punya masalah tentang meraih cita-cita. Silakan ya kamu screenshot, kamu kerjakan. Setelah itu kamu kumpulkan tugasnya. Wirya adalah siswa kelas 6 di SD Harapan. Kedua orang tuanya telah tiada. Kini ia diasuh oleh kakek dan neneknya. Wirya bercita-cita untuk menjadi insinyur agar dapat membahagiakan ayah dan ibunya yang telah tiada, terutama kakek neneknya. Nah, bantulah Wirya meraih cita-cita dengan menerapkan 5 bala atau 5 kekuatan tadi ya. Apa dan bagaimana caranya Wirya menerapkan 5 bala dalam usaha meraih cita-cita? Ya, silakan ya. Bagaimana caranya menerapkan 5 bala ini untuk meraih cita-cita? Ditunggu jawabannya. Baik, anak-anak. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.